Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan pernah putus asa terhadap ampunan Allah. Jangan pernah putus asa terhadap maghfirah Allah. Bahkan ketika badan sudah tidak sanggup bergerak, jangan pernah putus asa terhadap zikir, meski dengan lisan dan hati. Bahkan ketika badan penuh dengan kehinaan, jangan pernah putus asa terhadap surga, rahmat Allah. Bahkan ketika kita berprasangka tidak pantas di surga, jangan pernah putus asa terhadap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang sifat penghuni surga yang terlambat memasuki surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa pernah bertanya kepada Rabb-Nya, apa sifat penghuni surga ya Allah yang paling rendah kedudukannya di surga? Allah menjawab, yaitu orang yang datang terakhir setelah semua penghuni surga dimasukkan ke dalam surga. Lalu dikatakan kepada orang ini, masuklah kamu ke surga. Orang ini menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku bisa masuk surga sementara mereka semua sudah menempati tempat di surga, di tempatnya masing-masing, dan mereka telah mengambil bagian mereka masing-masing. Maka dikatakan kepada orang ini, Allah berfirman kepada orang ini, apakah kamu mau mendapatkan kerajaan seperti seorang raja
seperti raja-raja dunia. Orang itu menjawab, aku rela ya Allah. Allah kemudian berkata, itulah bagianmu. Kamu mendapatkan kerajaan. Ditambah lagi seperti itu. Kemudian ditambah lagi seperti itu. Kemudian ditambah lagi seperti itu. Dan ditambah lagi seperti itu. Hingga pada pemberian yang kelima, orang itu berkata, aku rela ya Allah. Sudah cukup kan itu. Kemudian Allah berkata, ini bagianmu, ambil 5, ditambah lagi 10 kali lipatnya. Dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, dan matamu akan menyukainya. Orang itu berkata, aku rela ya Allah. Kemudian Nabi Musa bertanya, kemudian bagaimana dengan nasib orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Kalau itu tadi yang paling rendah. Allah menjawab, mereka itu orang-orang pilihanku. Kemuliaan mereka di tanganku, dan aku menutup kemuliaan itu. Maksudnya kenikmatannya tidak bisa diketahui. Belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terbayangkan dalam hati. Sebagaimana firman Allah, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang sedang menantinya. Min qurrati a'yunin, nikmat yang indah dipandang. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang terlambat ibadahnya, bagi yang masih terlambat amalnya, bagi yang suka terlambat dan suka tertinggal, mereka akan tertinggal di surga, masuknya terakhir. Tetapi Allah, meski terakhir, Allah tetap memberinya kerajaan yang luasnya berlipat-lipat. Bagaimana bagi orang yang terdepan ibadahnya, orang yang terdepan amalannya, kenikmatannya pasti sangat besar. Maka ayyuhal ikhwah, kenikmatan yang besar menanti Anda semua. Ja'alanallah wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita semua penghuni surganya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rahmat Allah tidak akan ada habisnya. Yang kita ketahui, yang kita rasakan sekarang ini hanya baru salah satunya. Yang kita rasakan ini di dunia dan yang kita ketahui dari Al-Quran, dari hadis, ini baru salah satu rahmat Allah. Dan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang masih tersimpan ada 99 dan akan dibuka kelak ketika di akhirat bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan di antara rahmat Allah yang kita ketahui, yang dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah,
tentang penghuni neraka bagi yang tidak kekal di neraka, yang terlambat paling akhir keluar dari neraka. Kalau tadi yang paling terakhir masuk surga, yang ini paling terakhir keluar dari neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir kali keluar dan penghuni surga yang terakhir kali masuk, yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan cara merayap. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, berkata kepada orang tersebut yang berjalannya merayap, pergilah kamu sana dan masuklah ke dalam surga. Maka orang tersebut mendatangi surga dan terlihat baginya bahwa ternyata surganya sudah penuh. Orang itu kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, kudapati surga telah penuh. Allah kemudian berfirman lagi, pergi lagi sana dan masuklah ke surga, carilah. Maka ia kembali, dan ketika mencari surga kan itu, dan terlihat baginya bahwa surga telah penuh. Lalu ia kembali lagi kepada Allah dan berkata, ya Tuhanku, kudapati surga telah penuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkata lagi, pergi dan masuklah surga, dan bagimu surga seluas dunia. Diberi Allah tempat seluas dunia, dan bahkan 10 kali lipatnya dunia, atau seperti 10 kali dunia. Kemudian hamba tadi berkata, ya Allah, engkau menghinaku, kan itu. Apakah kamu bercanda? Maksudnya seperti itu. Engkau menghinaku ataukah engkau menertawaiku? Engkau memang betul-betul raja di raja, kan itu. Kemudian Rasulullah SAW setelah meriwayatkan ini, beliau tertawa hingga giginya kelihatan sambil berkata, itulah penghuni surga yang tingkatnya paling rendah. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu ada penghuni surga yang paling terakhir masuk surga, dan ada penghuni neraka yang paling terakhir nanti keluar dari neraka. Dan itu salah satu bentuk rahmat Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ayyuhal ikhwah, jangan pernah putus asa. Dalam kondisi apapun, seburuk apapun, tetaplah berzikir, beribadah sebisanya dengan badan. Jika tidak bisa dengan badan, dengan lisan, sampai akhir, yaitu dengan hati. Kalaupun surga telah penuh, kalaupun kita menganggap, punya anggapan, bayangan surga telah penuh, sampai kadang kita mau putus asa, yakinlah bahwa rahmat Allah itu tiada habisnya. Dan itu betul sekali, diriwayatkan rahmat Allah itu hanya baru yang kita rasakan itu 1, dan yang masih disimpan Allah itu masih ada 99. Maka ya ikhwah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah, ampunan Allah, dan jangan pernah putus asa dalam ibadah. Jangan pernah putus asa untuk kembali kepada Allah. Ja'alanallah wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita semua, keluarga kita semua, penghuni surganya. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi kita semua hidayah, dan semoga Allah memberi hidayah kepada para pemimpin kita dan ulama-ulama kita. Semoga Allah memberi hidayah kepada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma as-sami'ul alim, Allahumma al-adim, inna nas'aluka wa na'udzubika wa na'udzu bi'izzatika wa na'udzu bi'azamatika wa na'udzu biwajhikal karim wa sultanikal qadim wa na'udzu bikalimatika at-tammat min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah wa minal baras wa minal junun wa minal judam wa min sayil asqam. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin, Allahumma farrij karbahum, Allahumma farrij anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah.